Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa lagi bersama channel Penggali Donasi Anak Yatim. Saya tidak bosan-bosannya bagi teman-teman yang baru berkunjung ke channel ini untuk subscribe, like, dan share sebanyak-banyaknya, karena channel ini berbayarnya 50%-nya milik anak-anak yatim. Itu artinya apa yang Anda lakukan dengan ikhlas akan bernilai ibadah. Semoga ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Langsung saja kita akan bahas tentang rumus IF. Sebelumnya saya akan jelaskan, saya hanya ingin menjelaskan rumus IF ini hanya dua opsi saja, atau lebih kita maksud saya hanya dua opsi, lulus dan tidak lulus untuk predikat atau kriterianya. Meskipun rumus IF ini bisa digunakan lebih dari 2 bahkan 4, 5 kriteria bisa. Cuman di sini saya akan jelaskan yang terkait masalah dua kriteria antara lulus dan tidak lulus, atau mungkin mengulang, atau mungkin tuntas, tidak tuntas, atau mungkin bahasanya di remedial, tidak remedial, seperti itu. Jadi hanya dua opsi saja, meskipun rumus IF ini bisa digunakan lebih dari itu. Nanti akan saya jelaskan di video berikutnya untuk rumus IF yang lebih dari dua kriteria. Sebelum kita membuat rumusnya, kita harus tahu dulu mana yang akan kita jadikan predikat atau kriteria. Jika muncul nilai tertentu, nilainya atau predikatnya apa, lulus atau mengulang, atau tidak tuntas atau tuntas, seperti itu. Karena di sini penilaiannya ada dua mata pelajaran, yaitu Matematika IPA Bahasa Indonesia. Jumlahnya di kolom F ini saya akan buat predikat di jumlah ini. Artinya jika nilainya tertentu dia di bawah 24, dia akan tidak lulus. Kalau nilainya di atas 24, dia akan lulus. Nah, ini rumus IF yang akan saya bahas di sini terkait masalah rumus yang lebih dari satu opsi atau lebih dari 2 atau 3 kriteria. Nanti akan saya bahas di video berikutnya. Langsung saja bagaimana rumusnya kita tulis saja, karena di sini yang akan kita berikan kriteria atau predikat adalah di kolom F. Kita langsung tulis saja sama dengan, untuk rumusnya kita awali dengan sama dengan IF, kemudian kita klik aja IF. Nah, kemudian karena yang akan kita buat kriteria atau predikat itu di kolom F, kita tinggal tulis F6, karena yang kolom pertama ini adalah F6. Nah, ini oke, kita tulis langsung saja F6. Kemudian kriterianya apa kalau lulus atau kalau tidak lulus, karena di sini akan saya tuliskan lulusnya dulu. Jika lebih atau sama dengan 24, dia akan lulus. Cara penulisannya tolong perhatikan. IF buka kurung F6 lebih atau sama dengan 24, kemudian predikat atau kriterianya apa jika nilainya lebih atau sama dengan 24. Kita tulis dulu koma, kemudian string atau titik koma atas 2, kemudian kriteria atau predikat yang akan kita berikan. Ini tidak harus lulus tidak lulus, bisa kita berikan istilahnya tuntas atau tidak tuntas dan lain sebagainya. Mungkin tergantung kebutuhan, menyesuaikan apa yang akan kita buat di sini. Oke, di sini karena lulus dan lulus saya berikan, karena kriteria nilainya 24 akan saya kasih lulus. Kemudian string titik 2 atas, kemudian koma lagi, kemudian IF kurung buka, kemudian yang kedua, kriteria yang kedua, karena kriteria yang pertama sudah lulus, berarti yang kedua kriterianya tidak lulus. Dengan F6 ini tidak lulusnya kriterianya nilainya berapa, kemudian kita tulis kurang atau sama dengan 23,9, kemudian koma, string atau titik koma atas 2, kemudian kita tuliskan langsung tidak lulus predikat atau kriterianya, kemudian string titik 2 koma atas. Nah, inilah rumusnya untuk lulus tidak lulus bisa
Lihat, saya perjelas, saya zoom lebih dekat. Nah, ini akan saya bacakan cara membaca rumus ini. Oke, cara membaca rumus ini adalah jika F6 yaitu kolom F nomor sel 6 kurang lebih atau sama dengan 24, dia akan muncul tulisan lulus. Sebaliknya jika di F6 atau kolom F sel nomor 6 kurang atau sama dengan 23,9, dia akan memunculkan nilai tidak lulus. Kurang lebih seperti itu untuk membacanya rumus ini. Nah, jika kita enter, dia akan muncul dengan sendirinya tulisan lulus tidak lulus menyesuaikan dari rumus yang ada itu. Kemudian kita enter, dia akan memberikan notifikasi untuk persetujuan oke. Kemudian dia akan muncul kriteria seperti itu. Kemudian jika kita ingin rumus ini bisa digunakan untuk langsung ke bawah, kita tinggal klik di sini. Kemudian kita setelah ada tanda panah hitam seperti ini, kita drag and drop atau kita klik, kita tekan, kita geser ke bawah. Nah, secara otomatis rumus ini akan membaca semua data yang ada di F6 sampai F15 menyesuaikan selnya masing-masing. Contoh kecil, jika kita isikan, kita rubah nilainya seperti Amir ini, untuk kriterianya di keterangan dia tidak lulus. Jika kita rubah nilai matematikanya, kita beri angka 8, dia akan berubah menjadi lulus. Nah, seperti ini. Nah, menjadi lulus. Oke, kita coba lagi satu kali. Seperti contoh nilainya Ani, bahasa Indonesia kita rubah menjadi 8, yang sebelumnya tidak lulus akan menjadi lulus. Coba kita lihat kita hasilnya gimana. Nah, dia akan berubah secara otomatis menjadi lulus. Nah, seperti inilah rumus IF untuk dua opsi atau kriteria atau predikat. Nanti untuk video berikutnya simak setelah video ini selesai. Di akhir video ini akan dimunculkan video kelanjutan video ini, yaitu membahas tentang rumus IF lebih dari 3, 4, dan 5 kriteria. Semoga bermanfaat dan jangan bosan-bosannya untuk mengikuti channel ini, karena channel ini berbayarnya didonasikan 50%-nya untuk anak-anak yatim. Jadi apa yang Anda lakukan di channel ini sedikit banyak akan membantu anak-anak yatim yang membutuhkan, dan insya Allah akan bernilai ibadah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.